Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah majalah yang terbit di Timur Tengah pernah diceritakan ada sebuah keluarga yang saat itu sedang berdialog. Anak mereka akan memasuki usia yang ke-17 tahun. Sang ayah bertanya dan meminta kepada sang anak, "Nak, apa yang kau minta di hari ke-17 tahun daripada umurmu? Insya Allah ayah akan berikan kepadamu." Sang ibu juga tidak mau kalah. "Apa yang kamu minta, mama akan berikan kepadamu." Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, sang anak hanya menjawab, "Saya tidak menginginkan apa-apa wahai ayah. Saya tidak menginginkan apa-apa wahai bunda. Saya hanya minta agar saya dikeluarkan dari kuburan." Terkaget kedua orang tuanya. "Apa maksudmu wahai anakku?" Sang anak kemudian mengatakan, "Ayah, Ananda baru saja menghadiri sebuah pengajian di masjid. Dan saat itu seorang imam memberikan sebuah hadis, mengajarkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir la tuqra fiha suratul Baqarah au kama qala sallallahu." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian bagaikan kuburan karena tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, khususnya adalah surat Al-Baqarah. Selama hampir 17 tahun Ananda berada dalam rumah ini, tinggal bersama ayah dan bunda, tapi tidak pernah terdengar satupun lantunan ayat Al-Qur'an di rumah ini. Betul-betul seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, rumah ini bagaikan kuburan. Ananda hanya ingin untuk dikeluarkan dari suasana kuburan seperti ini." Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, begitulah rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Nabi SAW mengatakan rumah itu mirip dengan kuburan. Dia hanya mendatangkan kesunyian. Rumah yang mirip dengan kuburan hanyalah mengundang bagaimana godaan-godaan syaitan. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan rumah-rumah yang sedemikian dalam Al-Qur'an bagaikan sarang laba-laba. Kalau kita perhatikan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah daripada laba-laba. Kalau kita perhatikan, sarang laba-laba itu sebenarnya sangat bagus sekali desainnya. Sarang laba-laba itu cukup kokoh. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai rumah yang rapuh? Ternyata para saintis mengatakan sarang laba-laba itu dibuat oleh para pejantan. Dan setelah usai pejantan itu membuat sarang tersebut, dia akan digigiti oleh para betinanya hingga mati. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, rumah yang Allah inginkan bukan cuma sekedar besar, bukan cuma sekedar bagus, tapi tidak ada bagaimanakah suasana keimanan di dalamnya. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah pilihkan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an menjadi suatu isyarat kepada kita agar di bulan Ramadan kita semakin akrab dengan Al-Qur'an. Begitu juga dalam rumah-rumah kita. Jangan biarkan rumah kita menjadi kuburan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Marilah kita lantunkan ayat-ayat Al-Qur'an di rumah kita. Marilah kita buat majelis bersama dengan anak dan keturunan kita untuk memperdengarkan dan membaca ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman kepada kita dan semua yang berada dalam rumah kita. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.